berkoordinasi dengan OPD instansi tapi tidak Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang narasumber yang telah panjang lebar yang menjelaskan kepada kita. Bagi mungkin para peserta yang pemula banyak istilah-istilah yang singambang. Insya Allah nanti coba Ibu atau catat saja. Nanti bisa langsung berkoordinasi dengan saya, Surniati, ya, kasih perlindungan anak. Nomor kontak WA yang bisa dihubungin 0812. Oke, nama Surniati. Jabatan saya sebagai kasih perlindungan anak. Nomor yang bisa dihubungin 0812 7501 0812 7501 3397. Oke. Nah, maaf, ini kan kita masih pemula. Sebelum kita menutup, kami menggarisbawahi hal yang perlu kita ketahui di dinas di Kota Dumai, Pak. Untuk penanganan kasus kita memiliki UPTD. Sini ada selada, ibunya tadi Ibu Ayu, ada Ibu Ayu? Ibu Ayu? Keluar atau izin sebentar? Bentar saya kenalkan. Nanti apabila berupa kasus Bapak menemuin, Bapak Ibu bisa kontak Ibu pendampingan atau gambarannya untuk proses selanjutnya. Mau apa bisa koordinasi dengan UPTD. UPTD itu khusus menangani kasus, ya Pak Ibu ya. Jadi Ibu jadi pendamping, nanti orang itu mengantar dia ke UPTD, nanti bisa di sana. Kalau di versi itu tadi itu kan penyelesaian secara kekeluargaan ya Pak ya. Di sana ada polisinya juga, di sananya adanya dari LP ya, ada UPTD perlindungan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Terus juga itu tidak semua kasus Bapak bilang tadi pidana murni nggak bisa ya Pak ya, pidana murni tidak bisa dideteksi. Sanksinya yang di atas 7 tahun nggak bisa Iya, seperti apa? Pembunuhan tinggi, menyentuh anak di bawah umur 15 tahun, apalagi teroris, narkoba, jangan minta-minta damai akan ada itu, membunuh. Itu di atas 7 tahun ya Pak ya. Yang pada tinggi 2 paling lama 7 tahun. Yang dilihat itu bukan pidananya paling lama itu. Paling lama di atas 7 tahun. Ya. Kalau masih di bawah masih bisa investigasi itu akan langsung pada. Oke Bu ya. Nanti mana yang bisa didiversi nanti kita diskusi dengan Bu Ayu Sri Rahayu di ibu-ibunya tadi maaf masih keluar. Terus istilah-istilah itu kan masih belum familiar ya Bu ya, familiar. Bapak Ibu di kelurahan bersepakatlah kira-kira gambaran siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, anggota. Ini tidak akan terputus, ini akan kita SK-kan. Maaf Bapak, selama ini 20 kelurahan itu yang SK-kan wali kota gimana tuh Pak? Nah, karena apa? Kalau lurah kota ganti Pak, lurah baru lagi gitu. Kalau di bagian hukum dia memang tercatat dari penomoran di Pemko Dumai, nama-nama yang ada sekarang. Nanti kita diskusi kembali, diskusikan udah dikelompokkan per kelurahan, kita gambarkan, diskusi kembali nanti per kelompok ini gambaran siapa nanti akan jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk petunjuk selanjutnya kami siap datang ke tempat Bapak Ibu di kelurahan yang bersangkutan ya. Nanti diskusi, mungkin materi pada hari ini hanya materi tentang pembentukan PATBM. Pengenalan tentang perlindungan anak yang banyak dijelasin Bapak akan kami susul karena kami belum mendapatkan materi kemarin, jadi belum bisa kami perbanyak. Kami minta maaf Bapak Ibu. Itu di situ. Tadi saya nengok tadi ada dari Peksos ya Bu ya, dari Peksos ya, ke Peksos. Kita terima kasih ada Peksos, tetapi untuk menangani anak di sini memang dasar-dasar tentang perlindungan anak memang harus kita pegang.
bawah 18 tahun, ya kan? Apa hak anak? Ada 10 hak anak, ya kan? Apa hak orang tua? Hak orang tua punya anak untuk punya hak untuk dihormati. Kewajiban anak ada lagi, anak tidak hanya punya hak, tapi mereka punya kewajiban menghormati orang tua, menjalankan kewajiban melaksanakan ibadah, ya kan? Nah, jadi ini harus, kata Bapak tadi, harus jelas garis merahnya, mana hak, mana kewajiban. Yang hak kita terbawa, ya orang kan dari orang lain, wajib kita terimanya. Seperti apa hak anak? Hak bermain. Bisa ibu melarang anak bermain? Ibu suruh dia kerja nggak bisa, dunianya dunia bermain. Dia punya hak untuk sekolah. Kalau tidak sekolah, dia ibu suruh bekerja di eksploitasi. Eksploitasi memanfaatkan anak untuk keuntungan baik ekonomi maupun kepuasan seks. Itu juga menurut apa? Yaitu melanggar hak anak. Lagi hamil bu, hak untuk hidup. Lagi hamil ini belum ada bapaknya nih, hamil terlanjur, digugurkan. Kenapa pasal hukum membunuh? Ya jangan bu bilang belum lahir anak-anak itu sudah bisa digugurkan. Itu juga anak harus dilindungi hak hidup. Hak untuk mengenal orang tuanya apabila dia anak angkat, ya kan? Jangan dia dirahasiakan orang tua, nama asli orang tuanya. Terus hak untuk dapatkan identitas diri, akte kelahirannya, ya. Hak dia layani kesehatan untuk sehat, makanan bergizi. Itu nanti pada pertemuan berikutnya kami akan membantu Bapak Ibu, puas-puaslah bertanya dengan kami bagi materinya biar kita jelas tugas PATP itu ngapain. Apa itu PATP? Udah dijelaskan sama Bapak tadi. Apa fungsinya? Udah dijelaskan kita tadi. Kapan kita bekerja, apa saja tugas fungsinya, dengan siapa kita bekerja leading sektornya. Jadi sebelum turun bisa lakukan koordinasi dulu via telepon ke pihak WA ke kami. Silakan membuat grup perkelurahan Pak ya. Nanti kalau kami share nanti materi nyaman, ada materi baru. Kalau kami nggak bisa jangkau, kami akan share ke grup-grup WA-nya ya. Ada pertemuan baru. Jadi di sini kami mengharapkan setelah pelatihan tadi Bapak ada bilang kami akan melakukan pembinaan tidak mati sampai di sini. Kami harap orang yang Bapak Ibu yang sudah dapat ilmu di sini bisa berkontribusi untuk kualitas generasi di wilayah masing-masing untuk masa depan ke depan anak-anak kita. Nah, apa kontribusi Ibu untuk bangsa yang lebih baik, untuk anak kota rumah lebih baik. Sementara orang-orang banyak yang menjadi orang tua tak dapat ilmu ini ya Bapak ya, Ibu ya. Baru sekarang kita tahu, termasuk saya ya. Dengan adanya kementerian ini baru saya tahu, dulu saya juga nggak tahu. Apalagi ibu-ibu yang di rumah, yang nikah yang penting akan nikah bebas tanggung jawab orang tua. Gak dinilai yang membuat keluarga yang anak turunan yang bagus itu kata Bapak ada konfliknya, harus ada pilih keduanya yang baik. Ya, belum ada, itu tugas kita kalau menciptakan generasi di lingkungan kita yang baik. Kita harus banyak keluar-keluar dulu, tetapi keluar-keluarnya ya sesuai dengan aturan perundang-undangan hak dan kewajiban. Kita harus tahu istilah-istilahnya, ruang lingkupnya. Jangan sampai kita tadi menafsirkan yang salah, ibu-ibu. Kata Bapak Hasan tadi kalau ada masalah anak bisa diselesaikan sejak keluarga itu pakai tanda petik. Tengok dulu masa hukumannya kalau dalam undang-undang itu berapa tahun. Kalau 7 tahun boleh, kalau 8 tahun nggak bisa. Kalau memperkosa anak di bawah umur 15 tahun tambah kebiri lagi, itu jelas nggak bisa bunuh berapa tahun. Bapak polisi lebih tahu. Jadi nggak semua. Jadi kita memang kalau bisa baca kembali dengan lebih baik di rumah nanti. Mohon bisa dengan ada WA saya, tolong salah satu dari anggota grup kontak ke saya, daftar ke saya. Nanti akan saya share untuk sementara materinya ya. Kami akan share materi-materi itu ke Bapak Ibu. Nanti bisa diperbanyak di tempat Bapak Ibu atau nanti kami print satu kelurahan juga bisa. Saya rasa itu dulu. Kalau yang istilah banyak sekali materi, pasti ada yang ragu, pasti ada yang bingung. Coba Bapak Ibu silakan aja kita berdiskusi menjelang makan siang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bapak tahu kantornya UPT Perlindungan Anak, tahu di mana Bapak Ibu kantornya? Orang yang khusus UPTD yang menangani anak kota Dumai berkasus, kantornya ada di Bokas
Puskesmas Jayamukti dekat pasar Jayamukti. Dulu Puskesmas Jayamukti, sekarang menjadi kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada nomornya? Kita tolong ditayangin nomor yang bisa dikontak nanti. Jadi jangan kita tak lengkap ilmu lalu lanjut berbicara, nanti bukannya kita bantu, kita yang diserang. Ya Bu ya? Ya kalau masih ragu, koordinasi, kalau berkasus. Kalau belum berkasus, itulah membuat bagi-bagi ilmu ke orang, bagaimana membuat anak itu tumbuh kembangnya lebih terpenuhi hak-haknya. Hak anak itu tadi bukan satu aja, ada 10. Nanti saya jelasin, waktunya terbatas. Kapan Bapak Ibu mau ketemu kami siap untuk turun berkumpul di mana? Suratin aja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ya. Bikin perihalnya, minta mensosialisasikan tentang hak dan perlindungan anak, ya, tentang perlindungan anak, tentang PATBM aja, biar saya turun ya. Kalau perlindungan hak nanti limpah ke yang lain, sosialisasi tentang PATBM lagi ya. Nah, jadi jalan ke kepala dinas, suratin kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Jalan Putri 7, Komplek Perumahan Pemko, samping Pendopo itu tahu? Pendopo, Rumah Pak Wakil Wali Kota, tar atau kami, ya. Perihalnya apa? Minta sosialisasikan lagi tentang PATB atau pembinaan PATB, perihal pembinaan PATB. Kalau nanti materinya lain, tentu yang dulunya lain. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya silakan Bapak. Kalau kami ngundang itu nanti untuk sosialisasi. Kita bisa saya jujur kalau saya yang turun tak perlu dibayar. Ya, yang perlu disiapkan oleh kelurahan yang diskusi. Mungkin Bapak bisa nempel di kegiatan rapat RT, ya kan? Nah, diskusi sama lurahnya. Nah, sekarang tadi Bapak bikin peraturan itu PATB itu dasarnya kelurahan. Kita mohon nanti dicantumkan ke desa ya, kita cantumkan kelurahan, ada aturan. Nanti kami juga ada pelimpahan wewenang nanti ke kelurahan karena dana itu ada di kelurahan, tetapi pelimpahan wewenang dari pemerintah kota ke kelurahan belum ada. Tinggal nanti kami akan membuat pelimpahan itu agar mempermudah Bapak dalam penganggaran. Ya Pak ya, kami perlu anggaran ya Pak ya. Kalau di dinas PPPA memang nggak mencukupi, Bapak tahu sendiri selalu divisit. Ya, seharusnya saya mengundang 13 kelurahan yang belum terbentuk 13, hanya mampunya 5 kelurahan. Bukan kami nggak mau, kami pingin ngasih honor, jangankan honor untuk replikasi ini belum bisa, ya. Tapi mana tahu di tahun-tahun depan masih bisa kita usulkan terus ya, seperti kader posyandu ya kan. Tapi saya tidak berjanji, tapi kami hanya berupaya mungkin dengan doa Bapak Ibu yang tulus untuk membantu perlindungan anak ini, membantu pencegahan permasalahan agar anak-anak kita ke depan mengganti kita Pak. Mungkin Ibu seorang guru, mungkin Bapak seorang kepala desa, jadi presiden, jadi camat, jadi sekda, semuanya itu akan habis masanya. Ya, tidak ada yang kekal. Jangan sampai kita tinggalkan generasi yang bobrok. Karena kita apa? Melalaikan tugas itu juga termasuk dosa kita sebagai orang tua. Seharusnya meninggalkan anak itu bisa terpakai untuk agama, bisa bangsa dan agamanya. Jadi kalau hanya anak besar dikasih makan di sekolah sudah, besok-besoknya apa kerja? Jadi apa? Pakai narkoba, ngelem, kalau ditegur marah, ya kan? Jadi bisa ibu-ibu nih, Bapak ini masuk, penyuluhnya di mana? Nanti di RT, rapat RT, ngirim kelurahan, murid bapak-bapak, kelompok-kelompok posyandu, banyak yang bisa kita masukin. Tapi penganggarannya nanti itu kita silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Pak. Sebenarnya kegiatan klarifikasi ini kenapa saya ingin mengikutinya? Karena ini masalah kekerasan perempuan dan anak itu masuk di sama kegiatannya dengan bidang kami. Jadi kita sama-sama menuntut ilmu masalah sedikit tadi diulas Bapak tentang PPPO, dan kebetulan Pak kegiatan kami di tahun ini di bidang perlindungan perempuan itu ada pembinaan Satgas Peduli Perempuan dan Anak. Di sini mungkin terkait pertanyaan Bapak tadi masalah pembinaan ya Pak. Insya Allah
tahun kemarin kita sudah mulai melakukan pembinaan. Nanti untuk tahun ini ada sekitar 10 kelurahan yang akan dilakukan pembinaan Satgas. Di sini pesertanya berjumlah 50 orang, dan kami akan mengusulkan kepada kami agar kita sounding kegiatan dengan perlindungan hak anak, di mana nanti Satgas itu akan dimasukkan juga di sini PATBM. Jadi PATBM tidak melakukan khusus anak, tapi juga mengetahui ilmu tentang kegiatan TPPO dan kegiatan kekerasan perempuan anak. Saya rasa itu kalau masalah anggaran, Pak, Bapak tidak usah pikirkan, kami yang memikirkan. Yang penting Bapak bersedia jika kami surati dan kami undang dari Dinas PPPA. Saya rasa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dan Ibu, jadi itulah bidang Ibu itu tadi. Tapi yang dimaksud Ibu tadi, beliau akan mengundang seperti saya kebetulan menganggarkan untuk kegiatan, beliau akan mengundang seperti kami sekarang. Saya menganggarkan, kami undang sesuai dengan kesanggupan yang ada pada bidang tersebut. Tetapi kalau kami ingin turun, kami nggak punya anggaran setahun cuma satu anggarannya, silakan Bapak undang dan kami siap. Oke, pembinaan ya, bisa ke undangan. Pembinaan memang ada sekali setahun, tetapi kan itu nggak memadai ya Pak ya. Tapi kalau Bapak ingin sebelum 5 kali setahun atau 3 kali setahun, ya silakan aja suratin kami akan turun. Jadi masalah honor narasumber tak bayar, karena itu adalah tugas saya ya Pak ya, karena dia cuma di Kota Dumai, kecuali saya keluar Kota Dumai. Luar Kota Dumai memakan biaya dan penginapan. Oke, kita berkoordinasi ke UBTD Perlindungan Anak, Dinas PPPA, itu nomor HP, tolong dicatat ya, nomor yang bisa dikontak ya aja. Jadi nggak semuanya, mungkin ke beliau ada spesifiknya, tapi mungkin Bapak Ibu pendampingnya ya Pak ya, yang mendampingi nanti orang tuanya ke UBTD untuk proses pidana selanjutnya. Nanti kalau Bapak Ibu udah mahir, kami lebih senang Bapak Ibu menjadi pendamping sampai ke pengadilan. Ya, akan kekerasan bisa ditekan. Rumitnya tak seperti menangani kasus. Saya Pak menangani kasus kebanyakan berkasus tak mampu. Untuk membawa mereka ke polisi, saya yang jemput sampai di polisi. Jadwal makan siang mereka tak berduit, udah dibayar makan siang. Benar nggak? Sudah itu ibu itu 1 hari meninggal pekerjaan, atau bapak 1 hari meninggal pekerjaan, dipotong oleh perusahaannya. Benar nggak? Makanya lebih baik mencegah adalah amal. Kami harap itu. Silakan Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Nah, kami ada beberapa pertanyaan Bu. Untuk program PATB ini Bu, diserahkan di kelurahan. Berarti pembentukan di kelurahan itu ya? Itu. Ya, terus sumber anggaran dari mana Bu? Itu pertanyaan kami. Diserahkan kelurahan, sumber dananya sebagai operasionalnya siapa yang bertanggung jawab? Terus kalau itu kelurahan, mengapa pada hari ini tidak diundang kelurahan? Apakah kelurahan sudah tahu atau sudah paham lurahnya ditempati sebagai nantinya relawan dari PATB? Itu. Yang kedua, OPT PPA ini apakah siap 24 jam Bu? Karena apa? Kasus-kasus ini bukan siang Bu, kebanyakan juga malam. Pernah kejadian ada ini penganiayaan pada ibu. Jadi kami harus kemana? Apakah langsung ke UPT PPA atau bagaimana dalam penanganannya? Oke Pak, itu aja Pak. Sebenarnya kami sudah melakukan diskusi dengan pihak kelurahan. Nanti untuk aparat pemerintah ada ruang tersendiri bagi kami untuk menjelaskan apa itu PATBM. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana tadi kami jelasin. Kalau diharapkan dari APBD yang ada di Dinas UPTD tidak mencukupi, ya Pak ya. Bagaimana caranya? Sekarang dana banyak digelontorkan ke tingkat desa dan kelurahan. Cuma aturannya itu Pak yang harus diluruskan. Karena di sana nggak nyentol. Tadi Bapak dah berusaha Pak ya, untuk kelurahan juga ada Pak, biar ada pegangan hukum bagi mereka di pihak kelurahan untuk mengalihkan dana ini untuk pelaksanaan perlindungan anak. Dan kami
kami juga akan menyurati pihak hukum Kota Dumai yang akan diasisi oleh wali kota. Pendelegasian wewenang perlindungan anak di tingkat kelurahan merupakan tanggung jawab nanti pihak dana kelurahan. Tapi ini kan kita usulkan Pak ya, kita akan berupaya karena pihak kelurahan juga nggak bisa tanpa ada pegangan dana itu sebenarnya juga nggak bisa kan di atas, karena memang itu kendala selama ini ya Pak ya, karena bekerja tanpa dana itu nonsen ya Pak. Jadi Bapak catat aja dulu Bapak Ibu butuh apa ya kan, bikin rincian butuh apa, anggarannya berapa, setahun melakukan kegiatan apa, coba coret-coret dulu. Nanti itu akan kalau ini disahkan akan dibantu oleh pihak kelurahan sesuai dengan kelurahan yang ada ya Pak ya. Melakukan menyuratin pihak pemerintah daerah untuk meng-ACC pelimpahan penanganan perlindungan anak. Kami berdiskusi ya Pak ya, kami berikan contoh-contoh proposal itu umpamanya Bapak bisa lakukan juga bukan kelurahan saja, di daerah kita tuh banyak perusahaan, jadi ada CSR kita dari perusahaan yang ada di Kota Dumai, masyarakat berhak untuk itu kepuasan ini kan kepentingan masyarakat ya, ada hak masyarakat. Jadi dunia usaha CSR itu juga akan membantu. Biasanya kalau ada dari kita ada dukungan insya Allah mereka. Jadi tidak harus dari pemerintahnya ya Pak. Mereka banyak tenaga molor Pak di sana tuh Pak. Juga superhebat juga. Tapi kalau yang terjangkau bagi mereka, mereka turut, mereka tidak ngabaikan. Ya Pak. Oke, itu dulu. Mungkin ada lagi ya Pak ya. Ringkasan masalah itu seperti apa? Mereka butuh apa? Itu bisa nanti buka lagi di kantor. Oke. Dan sekali lagi apa ya? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Saya singkat aja Bu. Saya ingin bertanya. Siapa Pak namanya dan dari? Ya, dari Kelurahan Duinas. Mantap. Terus Pak. Jadi yang kami bertanya ini hanya klarifikasi. Kami sebelum ini Bu, kami juga sudah berbuat. Kemarin ada kasus yang mengajukan tidak asli Polres. Kemudian kami ubah kami yang undang tadi Bu ya. Itu Bu, kasusnya itu sampai sekarang tidak ada beritanya. Saya dengar Pak. Yes kan? Bisa Bapak, misalnya Pak yang punya Santojo, kita kan lengkap ilmu kita ya Pak Bu ya. Maka itulah adanya Babinsa dan Katimas untuk melindungi bapak-bapak, meluruskan bapak-bapak prosedur hukum seperti apa. Kenapa ada Bapak Katimas? Kenapa ada Pak Babinsa? Kan ada Pak RT. Apa betul dia datang untuk melapor ke Pak RT? Pak RT dilibatkan. Jadi gini Bu, ya. Kemarin itu kan yang kami tanyakan SKK di mana Pak yang belum kami ambil. Kemarin kan P2A itu kami ikut. P2 TP2A. Nah juga kabarnya duduk di bawah kementerian. Belum. Sekarang udah diganti PTD Pak, pemerintah punya. Kalau dulu independen punya. Saya dengar Pak. Kalau dulu P2 TP2 itu independen itu di zaman saya dulu itu Pak, tahun 2009 ya, 2009 kami bentuk dulu ya, masih independen, bukan urusan pemerintah. Sekarang penanganan kasus P2 TP2 itu di Kota Dumai sudah menjadi urusan pemerintah, dinamakan dengan bagian dari kantor kami UPTD, Unit Unit Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu PNS pegawainya di sana Pak. Cuman hanya kaki tangan mereka itu hanya beberapa yang tenaga sukarela. Jadi kalau kita bekerja di sana, kita seperti dijelaskan oleh Bapak, tengok kiri kanan lintas sektor kita. Ada Bapak Katimas, ada Bapak Babinsa, ada Pak RT. Kalau mediasi ada tokoh agamanya. Ya. Ya. Belum ada respons sekarang.
Oke Pak, ini ada beberapa kemungkinan karena ini sudah masuk ke ranah Polres ya Pak ya. Di sana untuk proses hukum menunggu antrian juga Pak. Antrian juga pemanggilan ya Pak ya, kalau naik ke pengadilan menanyakan sampai sejauh mana penanganan masalah ini ya Pak ya. Ya di situ ya. Tapi kalau belum punya SK, bagusnya sosialisasi dulu, jangan tangan kasus dulu. Bisa berbalik loh kayak kita Pak nangani kasus tanpa tanpa pegangan ya, tanpa surat keputusan, tanpa SK. Jadi nanti kitanya yang bilang kamu siapa, buktinya apa, wartawan misalnya membalik ke kita. Ya, nggak relawannya. Karena saya ketika mana biasanya di paketnya menurut saya ya, ada permasalahan ini. Terus saya datang ke TKP, saya bilang ini korban orang punya untuk melapor ke Polres, ya Pak ya. Jadi saya beda. Kalau tidak bisa itu selesai perkaranya, ayo saya bawa orang tua korban sama tetangga ke Polres, didampingi sampai semana. Mudah-mudahan selama kejadian di luar kita tuh tidak pernah itu Pak saya tanggapi. Tapi terus makanya begini Pak, kalau memang itu ada di lurah, harusnya Bapak libatkan bagaimana tempatnya seperti saya. Kalau saya bawa pemerintah, ketua desa, sama CRT, saya rangkul mereka ini. Terus sampai di Polres. Ini langsung tidak kami Pak, tidak pernah namanya ditanggapi. Ya, terus begini Pak, kalau buku berita itu malah tanyakan itu saya. Tapi nggak ini Pak, sejauh mana tindakannya Pak? Begitu. Makanya begini Pak. Setiap ada permasalahan di Bukidatu saya udah 4 tahun, di Makai 4 tahun, di Baskam 4 tahun. Kalau ada permasalahan Pak KDRT tahu ya maka saya terlibatkan Pak. Karena saya bukan ini, saya gimana ya? Mungkin itu ada tolong pidato, kalau bagi bisa saya mengerjakan gimana Pak. Sekecil apapun Pak, saya dipanggil. Karena saya mau berbuat. Jadi mungkin Pak, mungkin dari pihak ininya tidak ada sinergitas saling ini. Sinergi. Kalau kali Pak, saya mengerjakannya sudah perintah ke RT. Karena gini Pak, dalam proses itu saya ditanya bagiannya siapa. Saya bilang A. Ya. Kemudian dikatakan Bapak karena saya kenal. Jadi nanti Bapak apabila tiba waktunya kami di pengadilan, kami akan laporkan ke babin Bapak. Karena saya waktu itu maaf saya mendampingi korban itu. Saya melaporkan juga, karena didampingi tuanya kan gitu. Sampai melacak ke kerajaan ini. Tersangkanya terbaru Pak. Kami juga mau 2 hari. Jadi anak ini ditelantarkan sudah ada pelecehan. Sudah berapa tahun Pak? Saya mohon maaf saya juga Begini Pak, kemudian coba Bapak ke Polres tanyakan lagi perkembangan kasus si anak ini di PPA. Oke Pak, udah paham Pak. Terima kasih Bapak Babinkan Dimas. Iya. Kami di lapor itu tahu oh ini lembaganya ini gitu. Iya. Oke. Udah resmi gitu Bu. Apa kan harus tidak ilegal lagi? Ilegal. Iya, sebentar Pak ya. Gini Pak, kalau dari diskusi Bapak tadi saya bilang memang PATB harus diadakan pertemuan bisa 2. Bukan dalam peraturannya itu tadi sebutkan ada nanti PATB harus melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Koordinasi itu bisa koordinasi di internal maupun eksternal. Koordinasi internal itu nanti mitra Bapak ada di PATB untuk koordinasikan, mungkin ada program-program Bapak yang terlambat, kendala, kita dengan solusi-solusinya, dan ke depan seperti apa untuk intervensi atau kemungkinan akan terjadi permasalahan. Itu dibahas dalam nanti eksternal keluar, mungkin beberapa rapat koordinasi yang difasilitasi misalnya akan kalau dengan CPP atau semua masalah-masalah bisa diselesaikan, diharapkan bisa diselesaikan.
jika ada jalan keluarnya. Karena memang ini masalah kompleks, masalah kehilangan itu kompleks. Harus ada perjuangan dapat koordinasi untuk mencari atau menggali segala permasalahan, carikan jalan keluar, ciptakan hubungan kerja yang sinergi, yang terintegrasi dengan undanglah, bukan hanya anggota PTDP apa ya? Bukan anggota PTDP, tapi Bapak bisa undang misalnya dinasisasi perhatian terkait, stakeholder terkait ya, yang mungkin Bapak perlu melibatkan karena memang dia punya peran, Pak ya. Tidak perlu Pak, ini nanti juga saya harapkan sebetulnya sebagai pembina ini ya, bahkan nanti dari kelurahan, kecamatan, ya, memfasilitasi pertemuan ini, pertemuan koordinasi, samping pemantauan dan Pak serta juga nanti akan memberikan laporan-laporannya. Saya sudah menggambarkan, tidak ada waktu sih dari Pak ya, bagaimana mengoordinasikan pada hubungan kerja yang baik, sinergi, cari permasalahan, koordinasi dari jalan keluar, itu nanti kita koordinasi. Tapi koordinasi juga ini sekaligus memantau pelaksanaan Bapak, Bapak ini, pelaksanaan. Nanti dari hasil pemantauan, kalau kita bisa mengevaluasi, dari evaluasi itu nanti akan dibuatkan laporan. Karena kita juga akan melaporkan ke tadi kalau kelurahan atau mungkin kepada lembaga-lembaga yang memberikan layanan membantu kita juga melaporkan. Kalau mana perusahaan itu membantu kita, SR misalnya ini memberikan bantuan kita harus laporin. Atau kalau dinas apa ada yang juga bantu kita harus laporin. Gitu ya Pak ya. Jadi perlu ada rapat-rapat koordinasi. Perusahaan memang perlu ada rapat koordinasi itu ada rapat koordinasi daerah, ada rapat koordinasi khusus. Rapat koordinasi daerah itu rapat koordinasi mengundang PATB ya. Mau sampai mengundang kami sampai tanya dia masalah program kegiatan kendaraan dan SDM sama pelaksana kelembagaan dibahas itu. Ada isu-isu yang juga dibahas. Sekarang isinya lagi ramai ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ada koordinasi yang sifatnya khusus. Koordinasi khusus itu ada isu-isu. Sekarang di sini rumahnya ada teror sini. Apa yang bisa kita lakukan? Ada isu-isu yang nanti sekarang yang membuat tingkat nasional ini dibahas itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi koordinasi, rapat koordinasi ada sifatnya daerah, umum dan nanti juga sifatnya khusus dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya koordinasi itu dimanfaatkan untuk mentabungi program Bapak, misalnya sebagai bahan ukuran data dan informasi untuk menyusun laporan dan juga masalah-masalah yang khusus yang mungkin membuat visi dan lain Mohon izin Bapak Fasilitator dari Kementerian PPA dan Bapak Dinas, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai atribut, niat hati kami Pak semuanya mau kami lengkapi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Harapannya seperti itu. Iya, harapan kami seperti itu. Karena kami merasa kehadiran Bapak Ibu di sini sebagai perpanjangan tangan kami. Perpanjangan tangan kami berarti tangan kami ini dibantu oleh Bapak Ibu semua di lini terdepan. Dan Bapak yang berbaju seragam ini pun mudah pekerjaannya, ringan kerjanya. Karena kami pernah Bu berantem suami istri Bu, pukul-pukulan. Nah itu langsung ke kantor polisi ke unit PPPA Polres. Saya ditelepon sama Bu Kadit PPPA, Ibu Novi, tolong jemput. Ini ada seorang ibu membawa anaknya 2 berantem sama suaminya. Alangkah repotnya polisian tuh Polres tuh ngurusinnya begituan kan Pak. Tapi dengan kehadiran Bapak dan Ibu semua, kehadiran kita selaku masyarakat yang peduli kader bersama kita melindungi anak khususnya dan kita semua, harapan kami kan ini mudah kita minimalkan. Terus satu lagi janji kami kepada Bapak Ibu, kalau untuk honor mohon maaf kami belum bisa menganggarkan. Kenapa? Karena kami sekarang alhamdulillah sudah punya 250 orang termasuk Bapak Ibu semua yang di sini sebagai kader aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kami di Kota Dumai. Berarti ada 25 kelurahan di Kota Dumai
lain yang sudah terbentuk PTBM. Masih ada hutang kami 8 lagi Pak. Kita kalau bicara kami dari dinas harus bicara Kota Dumai, karena kami berharap anak Kota Dumai ini harus kita lindungi, anak Indonesia pada umumnya. Nah, jadi untuk yang honor mohon maaf belum, tapi untuk bed sama seragam, maksudnya identitas seperti rompi yang dipakai Ibu Cantik ini, insya Allah kami akan upayakan. Asal anggaran tidak dirasionalkan. Alhamdulillah tadi kalau kementerian mau bantu pasang, paling tidak pasang bisa dikucurkan 20 atau 50 rompi, alhamdulillah. Nah, itu harapan kami. Dan untuk masalah operasional kegiatan PTBM di lapangan, kami dalam waktu dekat akan menyusun draft ke bagian hukum dan pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai agar ini menjadi tupoksi di kelurahan dan kecamatan melalui pelimpahan wewenang. Karena untuk melindungi anak itu undang-undang sudah mengatur, termasuk keterlibatan dalam masyarakat. Undang-undang yang dijamin. Jadi kita alhamdulillah Bapak Ibu, kita kan kota nih Pak, kota. Jadi kita punya kelurahan, kita punya anggaran di kelurahan itu, namanya anggaran kelurahan. Dan untuk ke depan kami coba masukkan pelimpahan wewenang dari dinas PPPA kelurahan agar bisa dipertanggungjawabkan di kecamatan dan kelurahan untuk operasional kegiatan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dijamin oleh undang-undang, ada dasar hukumnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Lebih kurang saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mumpung ini ada Ibu Kepala Dinas, ada Pak Hasan, mengundang beliau ini memang sangat susah karena beliau itu bertanggung jawab terhadap dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Bu Kepala Dinas juga gitu kan, punya tanggung jawab yang lain. Jadi kita memang memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah lapak kelurahan yang kami menjadi hutang tadi itu akan kami selesaikan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Itu target kami. Jadi saya rasa mungkin dapat seperti yang saya tambahkan. Ibu saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Sabar bajunya ya, aman tuh. Kira-kira masih ada yang mau kita diskusikan? Ya cukup. Cukup karena waktu udah jam 12 pukul ya. Biasanya kalau jam 12 lewat tuh ada yang berbunyi di sana sini ya kan, ruang-ruang kosong yang tidak terisi. Jadi kami tahu dan sangat memaklumi itu. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Ibu Moderator karena tidak ada pertanyaan. Tapi Bapak Ibu kami sampaikan lagi di sini. Jikalau pertemuan hari ini tidak melengkapi atau tidak rasanya terpenuhi untuk pengetahuan Bapak Ibu, kami siap. Kami siap didatangi, kami siap dipanggil, diundang ke tempat Bapak Ibu berkumpul. Mungkin mirip-mirip musola pun kami sanggup. Nah, itulah kami komitmen Bu. Ya, Ibu jangan takut, jangan pikirkan berapa honorer dibayar Ibu tuh ya. Nah, tak ada. Kami tidak ada seperti itu. Itu tanggung jawab kami, tupoksi kami. Misalnya pengajian majelis taklim, musola Nurul Amal mengundang kami menyampaikan materi tentang perlindungan perempuan dan anak, kecil tapak tangan lapangan bola kami datangkan. Nah, begitulah kami. Jadi kami betul-betul itu fungsi kami akan datang menyampaikan materi. Tak saya yang datang, tak bukan hadis yang datang, ada anggota kami yang akan datang turun. Tapi mohon surat Ibu, Bapak, alamat jelas. Jangan nanti alamat palsu yang dikasih. Jadi ada penting nanti kami kan. Nah, sampai-sampai teman-teman datang kami kan. Nah, jadi itulah yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon pengertian, kita sama-sama di sini. Kita punya tanggung jawab selaku orang dewasa yang harus melindungi anak. Semua anak-anak kita, semua anak-anak kita. Tidak hari ini anak kita menjadi korban, suatu saat bisa terjadi jikalau kita tidak mencegahnya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Ya Bapak Ibu ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Hari ini kita bisa ketawa, bisa senyum, karena korban itu bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan adik kita, bukan siapa-siapa kita. Suatu saat apabila itu menjadi diri kita, kita akan merasakannya. Makanya sekarang konsep dari negara Indonesia ini semua anak-anak kita. Jadi kita tak bisa lagi itu anak aku, itu anak kau, tak bisa lagi Pak. Kita harus peduli. Jadi semua anak-anak kita harus melindungi karena anak-anak ini belum mampu menentukan baik dan buruk, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang tidak bisa dipercaya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, silakan Ibu Suryati. Bayang-bayang karena keterbatasan waktu, saya yakin dari muka bapak-bapak ibu-ibu banyak sekali yang mau dibahas ya Pak ya. Tapi karena keterbatas waktu kita, mudah-mudahan di waktu lain
kita bisa menggarap lebih dalam. Kami mengucapkan sangat banyak ya terima kasih perhatian, konsentrasi daripada peserta dan untuk menutup acara ini sebenarnya sebelum ditutup ada mungkin kami akan memberikan sedikit pengertian buah minyak ya Bu ya. Jadi sebelumnya kita akan makan siang dulu ya Bu ya, jangan ditutup dulu. Kalau untuk menutup kami meminta kepada Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Hajah Dameria SKM MSI, maaf ya, kepada Ibu kami persilakan untuk menutup acara ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sampai jam segini Bapak Ibu, Bapak yang ganteng, Ibu yang cantik masih ada di ruangan ini ya. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini juga merupakan rangkaian amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Terutama kami dari Dinas PPPA tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga dan Remaja ya. Mungkin pada kegiatan kita ini mungkin Pak, baik kami dari dinasnya maupun juga peserta mungkin kalau ada yang tidak berkenan kami mohon dimaafkan Pak ya. Jangan pula Bapak dijerat mau datang di sini, masih mau kan Pak? Siapa tahu ini bukan sini ditinggalkan Pak saya. Kebetulan Bapak Ibu saya izin, tadi saya sebetulnya bukan tinggalin ke kantor. Saya ke TK Pembina, kebetulan di sana berkumpul pula lebih dari 50 orang dari kepala sekolah TK. Jadi saya di sana itu bersama Ibu Novi memberi sosialisasi pula tentang sekolah ramah anak. Saya belum ada ke kantor, masih putar-putar aja. Jadi yang disampaikan Ibu Novi betul, terlepas dari masalah PTBN, jika ada di lingkungan atau di persatuan Bapak Ibu ada punya persatuan ini mengundang kami berkaitan dengan perlindungan perempuan boleh, perlindungan anak boleh, silakan mengundang kami siap datang, tetapi mohon disurati karena dasar kami untuk turun ke lapangan tentu disurati. Honor nggak usah dipikirkan, kami nggak usah dibayar honornya, yang penting ada tempatnya, ada orangnya. Jangan sampai kami datang yang ada cuma 3, susah kita masih sosialisasinya. Kemudian kepada Bapak Ibu, terutama di Bapak Mas-nya, Pak Robin saya yang sudah setia dari tadi. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan itu memang membantu kita ya Pak ya, karena ini memang melindungi anak ini sebetulnya kewajiban kita semua. Mungkin anak Pak Robin saya yang lihat, yang mungkin kita bagaimana, anak saya mungkin Bapak yang lihat. Karena yang disampaikan Ibu Novi itu semua anak-anak kita. Terutama anak-anak sekarang ketika dia membuat sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya, tidak akan pernah dia melakukan itu di hadapan orang tuanya, tapi mungkin orang tua yang lain melihat. Untuk itu Bapak Ibu semua, kami dari Dinas PPPA juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan begitu seriusnya mengikuti acara kita. Dan juga apabila pada pelaksanaan ini baik dalam pelayanan kami, penyampaian kami, kata-kata kami, saya dan teman-teman semua mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon dimaafkan. Maaf ya Pak. Alhamdulillah. Demikian mungkin dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka acara replikasi PTBN tahun 2020 saya tutup dengan resmi. Baik Bapak Ibu, nanti berurusan dan tenaga administrasi di belakang Bu ya, sebelum makan habis makan.